Halo, perkenalkan, nama saya Imam Trukuncoro dengan NIM 112111242 dalam aplikasi komputer statistik kelas 03 dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial pada analisis regresi berganda part 2. Oke, pada soal pertama, PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Oke, di sini sudah disediakan 20 data ya teman-teman, ada daerah, penjualan, promosi, dan juga stand. Oke, langsung saja lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Oke, seperti biasa pada variabel view tidak ada perubahan pada teorinya, kita langsung saja ke data view. Pada data view ini datanya sudah kita kopas, langsung ke cara pengerjaannya, kita klik analyze, lalu klik ke regression, lalu klik linear. Lalu pada kolom dependen kita isi penjualan, dan blok one of one kita isi promosi dan juga stand. Lalu pada statistik kita checklist semua pada model fit sampai collinearity diagnosis, dan juga klik continue. Lalu untuk plots kita checklist pada histogram, lalu klik continue, terus option kita isi entry 0,05, removal 0,10, checklist pada include constant in equation, kita pilih yang exclude cases least ways, lalu continue dan juga oke. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja ke Word-nya ya teman, untuk menganalisis hasilnya. Hasil analisis output seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ada analisis deskriptif statistik. Oke, mean dari penjualan adalah 253,05 dengan deviasi standar sebesar 3,35,166 dan jumlah data yang tersebar sebesar 20. Lalu mean dari promosi adalah 36,10 dengan deviasi standar sebesar 10,264 dan jumlah data yang tersebar sebesar 20. Lalu mean dari stand adalah 169,65 dengan deviasi standar sebesar 38,205 dan jumlah data tersebar sebesar 20. Nah, lalu selanjutnya pada analisis correlation. Pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,057 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Terus yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,071 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Lalu selanjutnya ada analisis model summary. Pertama, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Selanjutnya, kolom R square sama dengan 0,008 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 0,8% dan 99,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu kolom stand error of estimate sebesar 37,038 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasi 37,038 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan
35,166. Oke, selanjutnya ada analisis pada koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan 236,716. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 0,169 dan koefisien variabel stand sama dengan 0,060. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 236,716 tambah 0,169x1 tambah 0,060 x2. Nah, yang terakhir pada bentuk visualisasi histogram dependent variable pada penjualan. Ini bisa dilihat ya teman-teman pada hasil soal pertama ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Soalnya suatu perusahaan memiliki data usia, income sales person, dan juga pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perintah, tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan signifikansi 0,05. Nah, di sini sudah ada 11 data mencakup usia, pengalaman kerja, dan juga income. Oke, lanjut saja ke aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa pada variabel view, teorinya masih sama. Langsung ke data view. Oke, cara pengerjaannya kita klik analyze, regression, terus ke linear. Lalu pada kolom dependent kita isi income, terus blok 1 of 1 kita isi usia dan juga pengalaman kerja. Lalu untuk statistik, centangnya masih sama seperti sebelumnya. Lalu langsung saja klik continue. Lalu untuk plots kita checklist juga pada histogram. Terus continue, terus option kita entry-nya pilih 0,05, terus removal-nya 0,10. Terus include-nya kita checklist pada exclude cases list ways. Terus klik continue dan juga oke. Nanti akan muncul hasilnya seperti pada di layar ya teman. Hasilnya ada deskriptif statistik, ada correlation, terus sampai histogram itu ya teman-teman. Lalu langsung saja kita kembali ke Word untuk menganalisis jawabannya ya. Nah, untuk yang analisis pertama pada deskriptif statistik, mean dari income adalah 77263,64 dengan deviasi standar sebesar 13723,431 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Lalu mean dari usia adalah 39,00 dengan deviasi standar sebesar 4,879 dengan jumlah data tersebar sebesar 11. Lalu mean dari pengalaman kerja adalah 8,64 dengan deviasi standar sebesar 2,908 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Selanjutnya pada analisis correlation. Pertama, nilai korelasi menunjukkan sebesar angka sebesar negatif 0,369 antara income dan usia.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah lemah. Terus nilai korelasi menunjukkan angka sebesar negatif 0,273 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah lemah. Lalu selanjutnya ada analisis model summary. Pertama, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Selanjutnya, kolom R square sama dengan 0,008 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 0,8% dan 99,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu kolom stand error of estimate sebesar 37,038 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasi 37,038 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan 35,166. Oke, selanjutnya ada analisis pada koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan 236,716. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 0,169 dan koefisien variabel stand sama dengan 0,060. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 236,716 tambah 0,169x1 tambah 0,060 x2. Nah, yang terakhir pada bentuk visualisasi histogram dependent variable pada penjualan. Ini bisa dilihat ya teman-teman pada hasil soal pertama ini.